Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnia dari kelas 12 MIPA 3. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Indonesia juga terbagi dari beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sekarang ini, Indonesia telah ditetapkan dengan memiliki 37 provinsi yang tentunya akan menimbulkan beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Dari banyaknya provinsi, saya akan membahas tentang kebudayaan dari provinsi Papua Tengah. Papua Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada 30 Juni tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Ibu kota Papua Tengah terletak pada kota Nabire. Mayoritas suku yang mendalami Provinsi Papua Tengah adalah suku Mi. Sedangkan suku minoritas yang bermukiman di wilayah Mipago adalah Damal, Dani, Moni, dan Duga. Suku Mi memiliki ciri yaitu mereka hidup di sekitar Danau Paniai, Danau Tage, Danau Pidi, Lembah Kamu, dan Pegunungan Mapiha. Sementara itu, mata pencarian utama suku Mi adalah bertani dan beternak. Namun, mereka juga masih melakukan kegiatan lainnya seperti bidang perikanan dan perdagangan. Wilayah Mipago mempunyai sejumlah komoditas unggulan. Kabupaten Dogiai dan Paniai dikenal unggul dalam memproduksi komoditas kopi dan ubi jalar. Komoditas unggulan dari Kabupaten Nabire adalah jeruk, peternakan babi, dan padi. Sebagian besar masyarakat Papua beragama Kristen. Namun, dalam sistem kepercayaannya yang dahulu, mereka meyakini bahwa kehidupan dan kematian adalah karunia Tuhan atau ugatame, sehingga hidup harus dijaga hingga tua. Masyarakat suku Mi menganggap jika mati di usia tua berarti hidup dalam kewajaran. Tetapi jika mati dalam usia muda dianggap adanya perbuatan roh jahat atau enia dengan pengaruh magic hitam atau keguai. Sebelum mengenal penguburan secara Kristen, warga yang meninggal diletakkan pada gubuk di atas pohon yang letaknya di hutan khusus dengan posisi mayat duduk. Jenazah suku Mi di masa lampau tidak dikubur karena mereka meyakini kesuburan tanah akan rusak karena dianggap terkena najis. Masa berkabung untuk laki-laki selama seminggu dan perempuan masa berkabungnya 6 hari setelah masa berkabung. Mereka yakin arwah yang sudah meninggal kembali ke tanah Wudo atau dunia arwah. Selain memiliki budaya yang unik, suku Mi juga mempunyai rumah adat yang khas. Papua Tengah memiliki rumah adat yang disebut rumah Emawa. Emawa sebagai rumah laki-laki, namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya memahami lebih dalam yaitu Ewada sebagai kebun bagi tanaman yang diyakini mempunyai nilai khusus dalam budaya karena keberadaannya sangat terkait dengan tokoh dalam gerakan misionis dalam suku Mi. Di satu sisi, Emawa dipahami sebagai sebuah rumah kebenaran yang diartikan dengan tempat ini adalah tempat pendidikan, tempat mencukuri kehidupan dari Sang Pencipta atau yang disebut Ugatame. Sistem kekerabatan yang dikenal di tempat ini adalah berasal dari bapak, di mana suatu saat nanti seorang anak laki-laki bisa mengambil sebuah keputusan menggantikan bapaknya. Setelah mengetahui rumah adat dari Papua Tengah, kalian juga harus tahu nih pakaian adat dari Papua Tengah, yaitu ada koteka atau holim. Koteka atau holim merupakan pakaian adat Papua Tengah berupa penutup kemaluan pria dengan bentuk selongsong panjang yang mengerucut di bagian depannya. Sedangkan untuk wanita, mereka menggunakan pakaian yang disebut moge. Moge terbuat dari kulit kayu. Moge dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada dane moge, pakaian kaum wanita yang sudah menikah, dan juga moge, pakaian kaum perempuan yang statusnya belum menikah. Selanjutnya saya akan memberitahu kalian tentang kesenian yang ada di Papua Tengah. Yang pertama kita akan memulainya dari tarian khas Papua Tengah, yaitu tari Yospam atau Yosim Panca. Tari Yosim secara umum, menurut sejarahnya, bahwa tari Yosim berasal dari 2 wilayah atau daerah, yaitu daerah Sarni dan daerah Biak. Tarian ini adalah jenis tari gembira yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sana dalam acara-acara yang bahagia dan menyenangkan. Tari pancar sesuai dengan sejarahnya
bahwa tari pancar berasal dari Biak, yaitu tari yang tercipta karena faktor akulturasi antara budaya asli Biak dengan budaya dari luar Biak, yang berawal dari kontak budaya orang Biak dengan dunia luar. Dari kesenian Papua Tengah selanjutnya adalah musik tradisional. Papua Tengah memiliki kaido sebagai alat musik tradisionalnya. Kaido terbuat dari jubi yang digunakan oleh kaum laki-laki yang dimainkan saat kesedihan muncul di hati seseorang yang gunanya untuk menghibur orang tersebut. Wilayah Papua Tengah ini memiliki banyak budaya dan tradisi yang masih terjaga hingga kini. Salah satunya adalah warisan budaya dalam hal kuliner. Di sini saya akan memberitahu makanan khas Papua Tengah yang unik sekaligus menggugah selera. Jika kalian berkunjung ke Papua Tengah, kue sagu bagia merupakan kuliner wajib yang harus kalian temui. Kue ini adalah sajian kue yang terbuat dari bahan dasar sagu dengan berukuran kecil dan berwarna coklat. Papua Tengah juga memiliki kuliner dengan nama yang unik, yakni Aunu Sanebre. Makanan ini merupakan olahan dari ikan teri yang digoreng kemudian dicampur dengan parutan kelapa serta irisan daun talas. Aunu Sanebre memiliki cita rasa yang gurih dengan tekstur yang tampak kering. Kalau kamu ingin mencicipi kuliner yang cukup ekstrim, kamu bisa nih cobain makanan khas Papua Tengah yang satu ini. Kamu bisa mencoba sate ulat sagu, meskipun terkesan menjijikan, namun sate ulat sagu sudah lumrah dikonsumsi oleh masyarakat Papua Tengah dan sekitarnya. Ulat sagu juga dikenal memiliki kandungan protein tinggi serta kadar kolesterol yang rendah. Sepertinya cukup sudah penjelasan dari saya mengenai kebudayaan dari Papua Tengah. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.